pemirsa, seorang emak-emak di Surabaya, Jawa Timur mencoba melawan dan menolak proses eksekusi rumahnya. Sementara itu, aksi unjuk rasa ratusan warga Surabaya di depan kantor Balai Kota berlangsung ricuh. Widya bersama anaknya Karina berusaha menghentikan proses eksekusi rumah yang ditinggalinya selama bertahun-tahun pada Selasa pagi. Warga Jalan Gianyar, Perumahan Puripas, Kecamatan Gunung Anyar ini mengadang petugas jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dengan memarkirkan mobil tepat di depan pagar rumah serta mengunci pagar. Petugas jurusita Pengadilan Negeri mendatangi rumahnya untuk membacakan keputusan Hakim Pengadilan Negeri untuk eksekusi pengosongan rumah. Eksekusi rumah ini berawal ketika pemohon eksekusi Octavianus Stevi Lianto memenangkan lelang dari bank senilai lebih dari 1 miliar rupiah pada Januari 2023 lalu setelah sebelumnya objek bangunan berlantai 2 ini disita bank. Bank pun melakukan lelang setelah termohon eksekusi tidak dapat menyelesaikan pembayaran pinjaman. Dalam proses eksekusi rumah, jurusita Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya mengeluarkan paksa seluruh barang dari dalam bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 168 meter persegi. Keributan terjadi saat salah satu buruh mengizinkan pengendara mobil umum melintas di tengah kerumunan pendemo pada Selasa siang. Padahal saat itu jalan sudah diblokade oleh massa yang akan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Balai Kota Surabaya. Pengunjuk rasa yang mengizinkan mobil melintas pun menjadi sasaran amuk massa. Mereka mengadang dan meminta mobil putar arah. Aksi unjuk rasa ini dilakukan ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh dan Rakyat serta Aliansi Korban Surat Ijo Surabaya di depan kantor DPRD Surabaya dan berakhir di depan kantor Balai Kota Surabaya. Dalam orasinya, mereka meminta Wakil Rakyat dan Wali Kota Surabaya menyelesaikan konflik agraria perda pajak dan retribusi daerah. Pengunjuk rasa juga meminta Wali Kota Surabaya mengembalikan hak tanah mereka di Kampung Londo Peneleh yang telah diklaim sepihak oleh Pemkot Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia. Jalan perlahan. Kini kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, gunung sampah di kawasan tempat pembuangan akhir Sukawinatan, Palembang terbakar sejak Senin sore. BPBD Sumsel mengerahkan 2 helikopter untuk membantu melakukan pemadaman. 2 helikopter yang dikerahkan oleh BPBD Sumsel untuk membantu pemadaman kebakaran di gunungan sampah di kawasan tempat pembuangan akhir Sukawinatan, Palembang ini berulang kali mengambil air dan menumpahkan ke area sampah yang terbakar. Sementara itu, pemadam kebakaran Kota Palembang dibantu tim gabungan melakukan pemadaman dari darat. Selain pemadaman, tim darat juga membasahi sampah agar tidak ikut terbakar. Menurut petugas, kebakaran mulai terjadi pada Senin sore. Api saat itu berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran Kota Palembang. Namun pada malam hari, api kembali berkobar. Sementara itu, sebuah kapal penumpang yang berangkat dari Johor menuju Indonesia tenggelam di perairan Selat Malaka. 11 penumpang selamat, sementara 3 penumpang masih dalam pencarian. 11 penumpang kapal tenggelam di perairan Selat Malaka berhasil dievakuasi oleh kapal KMV Indomal setelah terombang-ambing di tengah laut. Kapal penumpang tersebut berangkat dari Johor, Malaysia menuju Indonesia sebelum akhirnya tenggelam di perairan Selat Malaka pada Selasa pukul 4 pagi. Menurut Kapten kapal RB218 Dumai, Leni Tandika, 11 orang sudah dievakuasi oleh kapal Indomal Kingdom dan dibawa ke Malaka. Sementara petugas Tim SAR Pekanbaru masih menyisir lokasi untuk mencari 3 orang ABK yang belum ditemukan. Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional yang akan bertugas di Istana Merdeka saat upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Seluruh anggota Paskibraka yang dikukuhkan berasal dari 38 provinsi di Indonesia.
Masing-masing provinsi diwakili oleh 2 orang paskibraka, yakni anggota laki-laki dan anggota perempuan. Para anggota paskibraka ini sebelumnya telah menjalani seleksi dari tingkat kabupaten, kemudian lolos ke tingkat provinsi, dan akhirnya menjalani pelatihan di tingkat nasional selama sebulan. Sebelum dikukuhkan, para anggota paskibraka mengucapkan janji yang dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Pengukuhan secara simbolis oleh Presiden Jokowi dengan menyematkan lencana kepada anggota paskibraka asal Provinsi Kalimantan Tengah, Kacina Ozora. Kacina merupakan siswa SMA Negeri 2 Palangkaraya, Kalimantan Tengah.